Halo bosku, masih seputar membahas burung trucukan. Ini hasil ombyokan ya. Ya hampir 2 minggu saya beli. Ini sudah mulai jinak. Lihat saja ini. Ini baru 2 minggu. Ini juga masih belum mau makan fur. Jadi fur masih saya tempel-tempelin di pisang supaya nanti mau makan fur. Merawat trucukan sangat mudah ya. Kalau burung trucukan ombyokan itu belum tentu jelek semua, pasti ada yang baik. Contoh ini saya dapat di ombyokan baru hampir 2 minggu dan ini sudah mulai jinak. Pas saya dapat kemarin ya gira sekali kalau ada orang sekitar ya sudah kelabakan, tapi ini lumayan sudah mulai jinak. Kalau ada orang di sekitar ya tidak terlalu kelabakan, sudah mulai biasa sama orang. Jadi kuncinya kalau melihara burung trucukan dari ombyokan itu harus sering-sering dimandikan, harus sering diajak main pakai tangan supaya berani, supaya tidak takut sama orang. Lihat saja ini di depan saya saja tidak takut, sudah mulai berani, sudah beradaptasi. Jadi kalau melihara burung trucukan hasil ombyokan itu harus didekatkan di tempat keramaian, jangan dikerodong. Kalau dikerodong ya percuma, karena burung takut sama orang itu karena tidak sering melihat orang. Ya kalau ingin jinak ya harus didekatkan tempat keramaian. Ini volume lumayan bro, volume lumayan keras, dan ini juga masih berondol, bulunya belum kembali normal. Nanti kalau sudah normal pasti bisa lebih keras lagi, karena ini masih berondol. Jadi harus kita sering memandikan pagi, siang, dan malam. Terutama malam itu harus rutin, dan harus ditempatkan di tempat keramaian, jangan dikerodong. Itu kuncinya kalau mau melihara burung trucukan dari ombyokan. Lihat saja ini baru hampir 2 minggu ya saya ambil dari ombyokan. Ini sudah mulai jinak. Dan perawatan makanannya, trucuk itu harus sering, harus rutin makan pisang, jangan sampai tidak ada pisang, karena makanan utama trucukan adalah pisang. Pur itu hanya pendamping, jangkrik hanya pendamping, dan ulat Hongkong itu hanya pendamping. Kalau ada ya dikasih, kalau nggak ada ya nggak usah. Lihat ini teman-teman, sudah jinak kan, sudah mulai jinak. Ini di depan saya persis, tidak takut dia, sudah berani. Dulu ya pas baru datang ada orang saja udah kelabakan, sudah bingung dia mau lari kemana. Untuk para pemula ya, kalau burung trucukan belum mau makan pur, itu jangan dikasih pur saja, pisang itu makanan utamanya. Jangan sampai kita tinggalkan pisang. Ya ini bisa ditiru. Itu
ini belum makan pur ya, belum mau pur, tapi purnya saya tempel-tempelin di pisang supaya nanti dia mau. Tapi ini lumayan sudah kadang mau makan pur. Dan ini adalah trik dari saya supaya cepat jinak kalau melihara burung rujukan dari ombyokan. Beda sama loloan. Kalau loloan dari kecil ya pasti sudah jinak karena sudah terbiasa dekat dengan manusia. Karena dari ombyokan rata-rata itu dari pelikatan ya. Lihat ya teman-teman, ini sudah jinak, ini di depan saya persis. Dia tidak takut, sudah terbiasa, sudah mulai biasa, sudah beradaptasi dia. Itulah kuncinya. Jika dari ombyokan ya harus didekatkan di keramaian. Banyak teman-teman yang tanya sama saya, gimana cara menjinakkan burung terujukan dari ombyokan. Ya inilah cara saya, dan saya sudah membuktikan. Dulu saya sudah sering menjinakkan, tapi sayang sekali sekarang burungnya sudah tidak ada, sudah dibeli sama teman saya. Karena dulu saya belum kepikiran untuk membuat konten, dan baru sekarang saya baru kepikiran ingin membuat konten. Dan banyak teman-teman yang tanya sama saya, burungnya sudah mulai jinak. Dulunya ya katanya kalau ada orang, lihat orang saja sudah kelabakan, tapi sekarang sudah mulai jinak ya. Alhamdulillah buat kalian semua. Ya sudah tanya-tanya sama saya. Ya itulah kuncinya. Kalau burung dari ombyokan ya harus ditempatkan di tempat keramaian. Ya jangan takut kalau burung itu stres, karena itu buat menjinakkan. Untuk teman-teman yang tanya cara cepat memulihkan bulu burung terujukan yang ambrol atau brondol, kuncinya ya harus dikasih ulat hongkong, harus sering dikasih ulat hongkong. Karena ulat hongkong mempercepat pertumbuhan bagi hewan, terutama burung terujukan. Itu bisa cepat pulih kembali bulunya. Pur kita kasih sedikit saja, tipis. Kita kasih sedikit, lalu kita taruh ulat hongkong di tempat makanannya. Lihat teman-teman, ini sudah jinak kan, sudah mulai jinak. Dia sudah beradaptasi sama manusia. Jadi pagi kita mandikan, kita ajak main-main pakai tangan. Siang sekitar jam 2 kita mandikan. Dan terutama malam itu rutin kita mandikan. Kita ajak main-main supaya dia jinak. Banyak teman-teman yang tanya, kenapa ya burung cucuk saya giras sekali kalau ada orang sering kelabakan, padahal sering saya kerodong. Ya itu salah, bukan begitu cara menjinakkan burung. Kalau dikerodong itu percuma. Kalau burung sudah bagus, sudah berani diterjunkan di lapangan atau kontes, atau sudah
terjun di dunia gantangan itu beda. Kalau sudah terjun di dunia gantangan, sebelum kita gantangkan itu 3 hari sebelum gantangan kita harus persiapkan. Jangan dikasih pur ya, kita kasih kroto sama jangkrik aja, pisang jangan dikasih dulu. Itu untuk 3 hari. Kalau persiapan gantangan itu harus kita kerodong, jangan sampai dibuka 3 hari. Hanya kita kasih makan kroto sama jangkrik, itu buat persiapan dia nanti lomba. Dulu saya pernah dapat ombyokan, itu pernah juara satu sekali, juara 2 kali, juara 3 sekali. Dan setelah itu, setelah juara pertama, juara kedua saya lombakan, terus saya ikut lagi juara 2 lagi, ketiganya juara 3 menurun, dan keempatnya itu juara 1. Itu hasil ombyokan. Dan setelah itu burungnya ditawar sama orang saya tidak kenal, teman baru lah, ketemu di gantangan, itu ditawar berapa ya, 1,8 kalau enggak lupa saya, 1,8. Alhamdulillah itu pun sudah lumayan, karena burung terujukan dulu belum terlalu tenar lah, kalah sama lobet. Dan sekarang terujukan ini sudah mulai melambung lagi, sudah mulai naik, dan lobet pun kalah sama terujukan saja. Sekarang dari, kalau masih loloan itu 100.000 dari loloan, itu masih ngeloloh, belum tahu jantan atau betina. Kalau hasil ombyokan itu tidak masalah, itu bisa kita rawat. Kalau masalah volume, durasi, itu sudah kemauan si burung, kita tidak bisa memaksa, hanya kita rawat saja. Siapa tahu dia mau menyenangkan juragannya. Dan alhamdulillah saya pernah dapat ombyokan, itu pernah menyenangkan saya, pernah juara, dan akhirnya laku lumayan. Itu hasil ombyokan, hanya 30.000, naik berkali-kali lipat. Akibat karena dia dulu tidak jinak ya, saya ambil dari ombyokan, dan ternyata setelah saya rawat dia bisa jinak dengan cara saya sendiri, dengan penuh kesabaran. Karena terujukan itu harus, melihara terujukan itu harus sabar. Kalau hasil ombyokan beda, kalau hasil loloan ya pasti jinak. Ini volume lumayan ya, lumayan keras, walaupun masih brondol dia lumayan keras. Durasi sudah lumayan. Ini hanya nunggu bulunya pulih, dan ini pun sudah mulai jinak, sudah mulai tidak takut lagi. Lihat saja ini di depan saya persis, dia tidak takut, sudah mulai berani. Itulah kuncinya kalau memelihara burung dari ombyokan, ya harus kita tempatkan di keramaian, jangan di kerodong. Kalau di kerodong ya percuma, karena burung supaya berani sama orang ya harus didekatkan sama orang, jangan dijauhkan. Itulah kunci dari saya. Ya, saya rasa cukup saran dari saya, tutorial dari saya. Sekian, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, demi berkembangnya channel ini.
Sekian, terima kasih.